Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 10 hari menjelang Selatmas keempat Majelis Tafsir Al-Quran, merajut persaudaraan membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Alhamdulillah pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, pagi hari, setiap hari Kamis ya, kita akan hadirkan sosok inspiratif di program Manjada Wajada. Tepatnya untuk hari ini Kamis tanggal 14 September 2023. Dan pagi hari ini pendengar kita akan terhubung dengan Profesor Dr. Insinyur Rizal Isnanto. Beliau adalah guru besar di bidang ilmu pengolahan citra Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang baru-baru ini mendapatkan atau meraih guru besarnya ya. Dan alhamdulillah melalui program ini kita akan sharing dengan beliau terkait dengan langkah kembangkan potensi diri untuk raih mimpi. Silahkan nanti bergabung bersama di line phone, SMS maupun WhatsApp, ataupun bisa komentar juga di YouTube kita dan juga di Facebook Live kita pada kesempatan pagi hari ini. Ini alhamdulillah banyak yang menyimak ya melalui platform YouTube juga. Alhamdulillah, apalagi yang mendengarkan di rumah masing-masing ya. Insya Allah banyak sekali dan mudah-mudahan inspirasinya nular ke kita semuanya. Beliau Prof. Rizal sudah ada di tengah-tengah kita melalui Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Prof pagi hari ini? Alhamdulillah baik-baik, ini habis selesai mengajar. Alhamdulillah. Begitu ya, alhamdulillah. Ya. Matur suwun Prof masih menyempatkan diri untuk bisa berbagi inspirasi melalui Persada FM pagi hari ini. Ya, iya, sama. alhamdulillah. Baik Prof, sebelum kita ngobrol lebih panjang, apa nih kesibukan Prof di pekan ini Prof? Masih sibuk terus ngajarnya, belum ada istirahatnya? Kalau pekan ini kan baru 2 hari yang lalu, baru Selasa 2 hari. 12 September itu kan saya dikukuhkan ya sebagai guru besar di Undip. Alhamdulillah. Nah, ini ya masih langsung tancap gas lagi karena hari Rabu kemarin sudah mulai ngajar lagi, jadi nggak ada Gak ada jeda. Gak ada jeda, alhamdulillah. Ya. Baik Prof, kami ucapkan juga selamat untuk pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Diponegoro. Gimana Prof perasaannya atau hal yang ingin dibagikan dulu nih kepada pendengar untuk capaiannya kemarin? Ya, perasaan ya tentunya gembira, bersyukur gitu ya pada Allah yang sudah memberikan anugerah sebetulnya. Tapi juga ini sekaligus juga amanah yang tidak ringan ya. Betul, saya untuk selalu bisa berkecimpung di ilmu pengetahuan yang sudah saya tekuni ya dalam waktu mungkin 20 tahun lebih begitu ya di sini ya. Baik, dan itu perasaannya ya jelas ya selain gembira juga bersyukur pada Allah gitu. Alhamdulillah. Jadi gembira, bersyukur, dan ketika kita bersyukur nanti insya Allah kenikmatan pun akan ditambah, dan wujud syukurnya Allah. Salah satunya dengan berbagi pagi hari ini ya Prof ya. Ya. Karena ketika Prof live ini, ini sudah banyak sekali yang komentar juga di layanan YouTube kita ataupun di WhatsApp, ada juga ada SMS. Mudah-mudahan nanti bisa sharing bersama. Begitu. Jadi Prof Rizal sendiri guru besar di ilmu pengolahan citra. Betul, ilmu pengolahan citra. Sedikit digambarkan dulu kepada pemirsa dan pendengar, apa itu, Prof? Ya, citra itu kalau sebetulnya kalau di Indonesia kan ya bisa gambar ya. Gambar itu ya. Seperti foto dan sebagainya. Itu pengolahan citra itu bisa mengolah citra yang awalnya mungkin ya kabur menjadi jelas. Atau yang saya kaji itu citra dalam artian citra biometrik ya. Biometrik itu citra yang ada di tubuh manusia ya, seperti ada telapak tangan, sidik jari, iris mata, kemudian wajah, kemudian ada retina juga, yang kemudian kita olah, kemudian bisa kita kenali sebagai milik individu siapa. Ini milik Pak Rizal, ini milik Pak Mas Firman, ini milik Mas Alex, atau siapapun juga gitu ya. Itu yang saya kaji selama itu seperti itu. Jadi citra yang spesifik yaitu citra biometrik
yang ada pada bagian tubuh manusia untuk bisa dikenali sebagai milik individu siapa. Ya, baik. Jadi secara tidak langsung, bagaimana kemudian mengenal identitas seseorang melalui citranya, melalui gambarnya yang Prof lihat gitu ya, Prof ya? Betul, betul. Makanya ada istilah identifikasi atau pengenalan wajah seseorang, pengenalan iris mata seorang, pengenalan sidik jari, telapak tangan, atau lain ya. Itu yang peneliti seperti itu. Ya. Kemudian untuk aplikasi dalam keseharian, apakah ini berkaitan juga dengan proses penyidikan atau proses kegiatan hukum dan lain sebagainya, Prof? Ya, memang ini kaitannya nanti dengan manajemen identitas ya. Jadi misalkan kalau seperti bidang kepolisian itu tidak sekedar untuk mengetahui dia siapa, tetapi juga sampai dengan track record seseorang. Apakah dia itu penjahat, ataukah dia orang baik, atau apapun ya. Itu yang menjadi bidang pada manajemen identitas ya. Jadi mungkin kita nggak sadar selama ini kita sudah direkam ya. Diri kita itu siapa. Jadi misalkan kita kalau di SIM ya, itu kan ada 10 jari ya dipindai, di scan. Kemudian wajah kita itu difoto, kemudian iris mata kita juga disimpan, kemudian ada tanda tangan. Tanda tangan juga termasuk sistem biometrik karena dia kan termasuk unik yang merupakan hasil olah tangan kita gitu ya. Maka tangan juga termasuk sistem biometrik juga. Itu sudah disimpan semua oleh negara kita, jadi itu termasuk juga manajemen identitas untuk warganya, dan ini juga termasuk catatan negara atas warganya, dan itu menjamin bahwa identitas kita itu dikenal, dan ini untuk keamanan juga ya, jadi tidak salah kenal, tidak salah mengidentifikasi dan sebagainya. Ya, satu sisi sebagai keamanan, tetapi satu sisi juga sebagai alarm bahwa kita itu tidak boleh bertindak seenaknya sendiri gitu ya, Prof ya. Betul. Karena identitas kita secara tidak langsung sudah terekam di negara kita begitu. Dan inilah salah satu tugas dari Prof Rizal gitu ya kira-kira. Ya, penelitian saya selama 20 tahun terakhir seperti itu 20 tahun terakhir, Masya Allah ya. Baik. Jadi Prof Rizal menjadi seorang dosen sejak tahun berapa berarti, Prof? Sebetulnya saya mulai jadi dosen itu tahun 1999. 99. Ya, itu. Jadi saya waktu itu ya, ini segala cerita ya. Iya, gimana? Saya di Undip, itu saya pernah di Jogja, di UAD, bersama di Yogyakarta. Itu sampai dengan tahun 2002, maaf, 2002. Baru 2002 itu saya ke Semarang gitu ya, mulai menjadi dosen di Undip Siponegoro Semarang. Sekarang ini ya, di waktu-waktu itu saya di awal-awal ya masih mengajar tempat-tempat yang lain, beberapa tempat seperti Universitas Dian Nuswantoro atau UDINUS, ada juga USM UTAS Semarang ya. Setelah saya lepas S3 di Jogja ya, di UGM, itu saya sudah tidak lagi mengajar tempat lain, hanya di Undip. Di Undip. Ya, di Undip aja ini sudah 6 prodi ya, 6 program studi yang saya itu mengajar. Jadi alhamdulillah, tidak ada kesempatan mengajar di luar ya. Baik. 6 prodi itu ya di saya sekarang itu di S1 Teknik Komputer. Kemudian di S2-nya itu di Magister Teknik Elektro, Magister Sistem Informasi. Kalau S3-nya di Doktor Sistem Informasi, yang saya home base-nya di situ. Home base-nya di Doktor Sistem Informasi. Selain sebagai dosen juga sebagai pengelola prodi S3 di situ. Baik. Kemudian saya juga ngajar di program profesi insinyur. Dan juga diminta untuk menjadi pembimbing di program doktor teknik sipil. Wah. Yang agak jauh sebetulnya. Tapi memang diminta, tapi memang terkait dengan pengolahan citra. Itu saya juga membimbing di prodi S3
teknik sipil. Iya. Gitu, jadi 6 itu tadi sudah saya hitung. Masya Allah ya, baik. Tapi home base-nya di S3-nya ya, Prof ya malah ya. Ya, betul. Baik, Ya, karena tadi seperti yang disampaikan Prof Rizal sendiri sebelum menjadi keluarga besar Undip sudah menjadi keluarga besar juga di UAD, di Universitas Semarang, di Udinus, yang mau tidak mau ketika sudah menjadi home base-nya di Undip ya yang lain dilepas gitu ya, Prof ya. Ya, betul. Ya, baik. Ya, artinya apa, Prof? Artinya ini kan ternyata Prof Rizal tidak serta-merta langsung menjadi keluarga Undip. Ada tahap-tahap panjang ternyata yang harus dilalui oleh Prof Rizal begitu sampai kemudian tertambatlah dirinya di Undip begitu. Artinya prosesnya cukup panjang. Barangkali Prof saat ini saudara-saudara kita juga mengalami proses panjang untuk sampai nanti di titik saya home base-nya di mana sih atau kerjanya yang nyata di mana sih begitu ya. Masih ada yang perjuangan bertatih-tatih dan lain sebagainya. Ada tips, ada saran, ada semangat dari Prof untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang begitu, Prof. Jadi yang pertama tentunya kita niat ya bahwa bekerja itu sebagai ibadah. Nah, baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu bekerja itu harus keras ya. Jadi sebetulnya ada tips ya bahwa bekerja itu jangan main-main ya. Wah, harus 100%. Ada 5 as ya dalam apa bekerja itu. Ya. Yang pertama itu bekerja keras. Ya. Yang kedua itu bekerja itu harus selesai, bekerja tuntas. Tuntas, baik. Kemudian yang ketiga bekerja itu ya harus bermutu ya, bekerja berkualitas. Kualitas, baik. Ya, kemudian ada bekerja itu harus lupa malah ini ya. Yang terakhir as ya, betul ikhlas ya. Ikhlas karena Allah, karena ibadah begitu ya. Jadi saat kita itu tidak ikhlas ya hanya yang penting duit saja ya, nanti lupa bahwa kita itu hakikatnya bekerja itu untuk Allah, memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan keluarga dan seterusnya. Seperti itu. Baik. Itu jadi tipsnya seperti itu. Jadi kalau niat kita itu untuk main-main hanya ambil duit saja, itu nanti hal-hal lain tidak akan dapat ya. Kepuasan itu kan diperoleh dari puasnya hati, ya, selain dari kepuasan fisik kita. Jadi makanya ini selain dari kerja ya kita perlu ngaji juga begitu ya, agar pekerjaan kita itu memang betul ikhlas karena Allah ya. Ada orientasi tidak sekadar duniawi lah kira-kira gitu ya, Prof ya. Betul. Waduh, menarik sekali. Jadi pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini posisi sedang berjuang, mengalami kerugian, harus berbangkit lagi, harus semangat lagi. Tips dari Prof Rizal memang kerja harus betul-betul totalitas, kemudian keras, tuntas, kualitas dan ikhlas. Begitu ya, Prof ya. Betul. Alhamdulillah, dapat energi baru nih pagi hari ini. Ini banyak sekali Prof yang menyimak melalui YouTube juga pagi hari ini dan di rumah masing-masing tentunya juga menyimak. Kemudian Prof, pernah nggak ngalamin kegagalan? Seorang Prof Rizal bisa di-sharingkan nih Prof, akan menjadi bentuk energi yang baru nih. Pasti ada kegagalan ya. Misalkan kegagalan kalau di dunia dosen itu misalkan mengajukan kenaikan pangkat ditolak itu ya kegagalan itu ya. Pernah dilakukan tahun 2018. Ya pernah juga kalau kita membuat seperti sertifikasi dosen ya. Saya juga pernah tahun 2013 gagal, ulangi lagi tahun 2015 baru berhasil. Artinya bahwa kegagalan itu selalu menjadi pasangan dari keberhasilan. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi tidak semua yang kita lakukan itu selalu sukses. Ya. Ada kalanya itu adalah kegagalan. Bahwa kegagalan itu bukan berarti kegiatan kita berhenti di situ. Iya. Menjadi titik nadir itu bukan berarti kita tidak bisa bangun lagi. Menarik. Justru dengan kegagalan itu kita bisa belajar mengapa kita gagal. Dengan kita tahu jawabannya mengapa, itu bisa kita perbaiki apa-apa yang ada itu, sehingga kita tidak menjadi keledai. Apa itu keledai? Keledai itu adalah yang melakukan kesalahan yang sama di tempat yang sama untuk kasus yang sama. Jadi cara kita belajar dari kegagalan itu sehingga kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, sehingga next step langkah berikutnya harapannya kita menjadi berhasil. Seperti itu. Baik. Jadi Prof Rizal meyakini betul bahwa di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan ya, Prof ya? Ya, fa inna ma'al usri yusra gitu ya. Jadi di dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Kan seperti itu pasangan juga. Hidup itu kan pasangan ya, laki-laki perempuan, kegagalan kesuksesan, kemudian kesuksesan juga
nanti ada kegagalan juga seperti itu. Masya Allah ya. Kita ikut. Baik, alhamdulillah. Dan di sisi lain, diksi-diksi yang kemudian Prof Rizal pilih ini menarik sekali loh, Prof. Artinya communication skill-nya juga keren sekali. Sudah kemana saja. Tahu itu yang menurut orang lain juga sih ya. Iya, baik. Baik. Gimana, Prof? Apa sih hobinya? Hobi baca? Hobi apa gitu, Prof? Hobi-hobi yang kemudian mendukung. Spesifik suatu hobi ya. Jadi kalau misalkan saya misalkan suka jalan ya, saya suka jalan juga gitu ya. Suka makan dalam artian nyari makanan yang enak ya suka juga. Namanya itu kan manusia. Manusiawi. Kalau apa namanya membaca ya memang itu kewajiban ya. Tapi gini ya, sesuatu itu akan menjadi kita mau mengerjakan kalau dilandasi dengan suka. Gitu ya. Baik. Kalau kita itu tidak suka, artinya sesuatu yang wajib pun tidak dilakukan. Nah, seperti juga membaca kan gitu ya, membaca, menuntut ilmu, kita ngaji, kan itu sesuatu yang sebenarnya wajib. Itu harus kita cintai. Itu menjadi syarat bahwa kita menjadi berhasil. Sehingga kalau kita dicintai, itu nanti menjadi hobi. Hobinya bermanfaat. Ya, jadi jangan lupa bahwa hobi itu jangan sekedar untuk kepuasan diri sendiri, tapi juga untuk memberikan manfaat pada orang lain. Gitu ya. Baik. Itu kan seperti sabda Rasulullah juga bahwa khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Itu harus jadi hobi. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita puas, orang lain sekitar kita juga merasa mendapatkan manfaat dari keberadaan kita. Dan sampai keberadaan kita itu membuat orang lain itu disusah gitu ya. Baik, menarik Prof, menarik sekali. Artinya soft skill khususnya dari public speaking, apa yang kemudian yang menjadi paparan-paparan dari Prof Rizal seperti ini didapatkan sebenarnya dari hal-hal yang normal saja ya Prof ya. Pengen jajan ya jajan, pengen baca. Kemudian ngaji juga ngaji biasa yang kemudian dilakukan secara keseluruhan, dilakukan dengan sukacita, dengan senang, maka akan ada impact gitu ya Prof ya. Ya, betul. Wah, menarik sekali. Baik, Prof. Kemudian pagi hari ini banyak sekali yang kemudian menyimak begitu ya. Dan sebenarnya 1 jam kurang. Tapi saya akan manfaatkan betul waktu untuk ngobrol pada kesempatan pagi hari ini. Khususnya Prof terkait dengan tema besar kita ya. Tema besar kita pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan langkah mengembangkan potensi diri untuk raih mimpi. Jadi kan sebenarnya kita tuh udah dititipin sama Allah potensi, Prof. Ada yang potensinya di bidang akademis, ada yang potensinya di bidang jual beli atau bisnis begitu ya. Ada yang potensinya sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang tenaga kesehatan ataupun keahliannya kalau di luar negeri itu ada juga ya Prof yang benar-benar ahli di bidang pengelolaan sampah dan seterusnya begitu. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak sadar kita potensi, Prof. Kita punya potensi itu kadang-kadang nggak sadar. Gimana menurut Prof? Ya, jadi gini, sebetulnya kan ada penelitian dari Freud namanya itu, Edmund Freud itu Sigmund Freud. Sigmund Freud. Ya. Itu kan orang psikolog gitu ya, psikolog dari Jerman nggak salah, Austria gitu ya. Jadi manusia itu kan ibaratnya kemampuan yang ada itu kan ibarat gunung es ya. Gunung es itu yang terlihat di atas kan kecil ya, tapi di bawahnya itu yang terpendam itu adalah sangat besar dan itu sangat kuat. Sehingga kapal Titanic saja itu saat melihat ada bongkahan es itu dia nggak sadar tuh, itu paling es biasa di atas laut. Ternyata di bawah itu gunung luar biasa, gunung es yang sampai dengan dasar laut. Itulah manusia. Kalau kita itu merasa bahwa saya punya kemampuan di sini, boleh jadi kemampuan yang lain itu lebih besar ya. Masya Allah. Saya misalkan saya itu menjadi paham tentang komputer barangkali ya. Boleh jadi itu saya bakat menjadi sastrawan. Wah, nulis. Tapi karena saya tidak mengenali diri saya, apakah saya itu sebagai seorang pecinta seni atau sastrawan. Maka ini pentingnya kita itu berkonsultasi sebetulnya siapa diri kita dan sebenarnya potensi apa yang terpendam pada diri kita. Ya, kalau kita itu katakanlah kalau mau gitu ya, bisa ke psikiater atau ke psikolog. Jika tidak mau, kita bisa berbicara pada orang lain, kira-kira nanti pandangan orang lain seperti apa. Karena apa? Yang kita lihat terhadap diri kita
itu adalah sangat sedikit dibandingkan apa yang bisa dilihat oleh orang lain terhadap kita. Masya Allah. Bayangkan Ya, bahwa ya. kita nggak bisa melihat telinga kita, kita tidak bisa melihat punggung kita, maka kita perlu berkonsultasi, bertanya, banyak ngobrol dengan orang lain. Kira-kira saya itu di mana sih? Saya itu pantasnya jadi apa? Apakah saya cocok jadi ini, gitu ya? Tapi ya jangan sekedar ngobrol ya. Kalau ngobrol tanpa isi Substansi. nanti, ya sudah substansinya nggak jelas ya. Ya yang kita pandang dia punya Kapasitas. ya, kompetensi ya. Kalau ibaratnya orang yang kita ajak ngobrol itu orang yang dia memang betul-betul mendengarkan, itu nanti solusinya itu biasanya lebih tepat ya. Ibaratnya kalau konsultan itu ya, Ya. itu kan ibaratnya gini ya, pekerjaannya itu mendengar. Nah, kalau orang yang bisa mendengar kita, itulah. Tadi kan kalau sebagai seorang konsultan itu kan ibaratnya bahasa Inggris kan bilang gini ya, you have two eyes, you have two ears, but you only have one mouth. Kan gitu ya. Anda punya dua mata, punya dua telinga, tapi hanya punya satu mulut. Maka lebih banyaklah untuk mendengarkan dan mencermati, sedikitlah untuk memberikan nasihat. Nah, tapi nasihat yang diberikan itu adalah cocok karena kita sudah mendengarkan kasusmu apa, keluhanmu apa, masalahmu apa, potensimu apa, saya sudah bisa tahu sehingga saat saya itu memberikan nasihat itu to the point. Sedikit saja tapi sampai ke akar masalah, sampai ke potensi apa yang kamu punya. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih Prof. Ini menarik sekali. Jadi dari sisi psikologis juga Prof mendalami betul. Dari Sigmund juga lah. Artinya analisis siap. Dari Sigmund Freud ya, Prof ya. Jadi ada id, ego, super ego di sana dan kemudian kita betul-betul menarik sekali tadi Prof. Artinya kita bisa memanfaatkan orang-orang di sekitar kita untuk melihat kita. Berarti kan Prof, kita kan punya walijah ya, istilah yang sangat erat dengan kita, teman kelompok kita ataupun teman main kita yang pada waktu tertentu kita butuh untuk saling share secara jujur potensi dan kelemahan kita. Mungkin kelemahan juga ya Prof ya, bisa mempelajari kelemahan kita juga gitu ya. Ya betul, artinya kan manusia itu tadi ya punya dua aspek selalu seperti itu. Jadi kalau kita punya advantage, keunggulan, pasti ada disadvantage ya, kelemahan, kekurangan, seperti itu. Kalau ada peluang, pasti ada juga ancaman, kan seperti itu ya. Itu manusia seperti itu. Jadi bagaimana kita ada di tengah ya. Jadi memperhatikan kekuatan, tapi juga perhatikan kelemahan kita. Kalau lihat peluang, lihatlah juga ancamannya seperti apa. Ya sehingga kita menjadi orang itu yang sifatnya moderat ya, dalam artian kita lihat semua aspek. Jangan lagi punya apa ya, ibaratnya pakai kacamata kuda ya, lihatnya depan saja gitu ya. Bahwa kalau kita itu punya mobil saja, itu spionnya berapa coba? Pernah hitung ya enggak Pak? Iya, 2 dong. Spionnya enggak cuma 2, kadang-kadang 4, kadang-kadang iya. Di atas kan ada spion di atas kita. Betul. Di kiri ada spion, di kanan ada spion. Ya. Tapi berapa kaca untuk depan? Cuma satu. Sehingga kita saat mau menuju ke depan ya, kita banyak melihat yang di belakang. Belakang itu apa? Ya kelemahan kita, kekuatan kita, pengalaman kita. Itu menjadi pelajaran untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang. Jadi jangan sampai kita itu hanya memperhatikan omongannya orang, tapi kita lupa bahwa kita itu harus paham juga dengan potensi kita tadi. Nah potensi itu dari mana ya? Ya tanya juga pada orang lain. Ya. Sampai kita itu hanya bekerja berjalan berdasar perasaan. Ternyata salah gitu kan ya, tanpa ada rambu-rambu, tanpa ada orang yang menasihati, tanpa ada orang yang memberikan petunjuk. Maka ini pentingnya ngaji itu. Baik, terima kasih Prof. Ini kita sudah mendapatkan benang merah dari tema besar kita, langkah kembangkan potensi diri untuk raih mimpi, yakni kita dengan ngobrol sebenarnya. Kita ngobrol dengan orang lain, kita punya partner, kita cari partner yang jujur, partner yang straight begitu ya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Kemudian yang baik katakan baik, yang kurang bisa disampaikan ke kita. Menarik Prof, ini akan menjadi quote penting buat kita semuanya di pagi hari ini. Nah kita sedikit flashback Prof. Sekarang Prof usia berapa sih Prof kalau boleh tahu? Kayaknya masih muda banget ya. Udah tua banget. Saya kelahiran 70 ya. 70. Tahun 70. Baik, alhamdulillah. Masih 50 something lah ya, Prof. Ya, something. Sedikit tapi. Gini Prof, kita coba sedikit flashback. Masa kecilnya Prof tuh seperti apa?
Kemudian ada nggak pesan-pesan yang sangat mengena sekali dari orang tua? Dan Prof ini anak keberapa sih sebenarnya dari berapa bersaudara? Dan apakah semuanya mengambil jalur akademisi? Monggo Prof. Ya, saya dari orang tua biasa, dari Wonosobo, kota kecil, dingin. Sobo, orang tua saya punya anak banyak, 9 Masya saudara. Allah. Ya, saya nomor 9. Ragil. Ya, tinggal 7 ya, tinggal 7. Jadi kan yang pertama itu sudah usia berapa ya, kelahiran tahun 56 gitu kan ya. Jadi sudah ada 2 yang meninggal. Saya anak terakhir ya. Sekarang ya karena tinggal 7 ya, saya anak terakhir ya, 7 bersaudara. Seperti itu. Ya, kemudian masa kecil saya dilalui dengan sangat biasa. Ya, di saat kecil itu saya pernah sekolah juga tanpa alas kaki ya. Sebenarnya nyeker atau ngodok ya, nyeker juga pernah. Diperingatkan sama kepala sekolah nyeker, tapi waktu itu memang kondisinya tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Ya, ingat apa ya namanya, orang tua saya itu ya pegawai negeri biasa. Ibu saya tidak bekerja, menghidupi 7 orang anak atau 8 orang anak waktu itu ya. Kemudian juga pernah pada satu saat itu Bapak Ibu itu menguliahkan 4 anaknya. Dalam satu waktu? Yang terakhir itu iya. Pernah yang terakhir itu ya saya ya pas 3 bareng-bareng, karena kan usianya hanya selisih 2 tahun setahun gitu ya. 2 tahun setahun punya anak lagi gitu ya, sehingga pada satu saat itu ya menguliahkan ada pernah 4, yang terakhir itu 3 gitu yang pas saya itu. Nah, kemudian ya alhamdulillah ya, karena memang keinginan saya untuk ya betul-betul belajar waktu itu ya, saya di S1 itu pernah mendapatkan beasiswa gitu ya, dari Pertamina, pernah dari percepatan insinyur waktu itu pernah waktu suatu saat setahun itu dapat 2 beasiswa juga pernah. Sekarang nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian S2 saya gratis, S3 saya gratis karena ada beasiswa gitu ya. Kecuali yang MM itu magister manajemen ya, itu saya bayar sendiri, itu saja yang saya membayar sendiri ya. Yang lain tuh S2 yang magister teknik, kemudian doktor itu beasiswa, kemudian yang insinyur juga beasiswa juga gitu ya. Jadi saya banyak pendapatan ya, alhamdulillah gitu ya. Allah berikan kemudahan pada saya untuk studi. Tapi kemudian juga agak cukup ya, karena kalau tidak kita punya syarat untuk mendapatkan kemudahan, maka juga sulit ya. Seperti kalau beasiswa itu juga ada persaingan juga, gitu ya. Tidak semua lolos. Maka ini penting bahwa untuk mendapatkan kemudahan kita juga harus bersusah payah. Jangan lupa bahwa pada sesuatu yang mudah itu di balik itu ada kerepotan yang luar biasa, ada upaya yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita lihat orang itu enak sekarang, gajinya besar, dia punya jabatan tinggi, gini-gini. Tapi lihatlah usaha dia, perjuangannya juga. Ya, di balik ada event apa ya, Silatnas misalkan nanti insya Allah gitu ya. Itu luar biasa, keren. Jangan lupa bahwa di balik itu ada ratusan mungkin ribuan orang yang terlibat. Kalau mendakwah terlibat, itu yang repot. Mungkin dia nggak sempat tidur dan sebagainya. Meskipun saat kita hadir, gitu ya, semuanya itu sampai sempurna, sampai kesempurnaan itu banyak kerepotan dan usaha yang dilakukan. Betul, Prof. Gitu. Ya, sampai asam lambung kan naik kadang-kadang, Prof. Gitu ya. Ini memastikan nanti Pak Menteri rawuh atau tidak, kemudian memastikan lain sebagainya begitu ya. Artinya betul dikatakan Prof Rizal tadi, selalu ada perjuangan yang keras di balik hasil yang memuaskan ya, Prof ya. Ya, seperti itu. Masya Allah, baik. Ya, Prof, pagi hari ini, Masya Allah, ini banyak sekali yang menyimak. Tidak bisa kami sapa satu persatu, di antaranya Pak Soekarno, Ibu Atun, Bapak Sumantono, kemudian Pak Widodo, Mas Novit yang ada di Klaten, Bapak Sukirman yang ada di Ungaran, kemudian Bapak Izudin yang ada di Gemolong, Ibu Sita, kemudian Bapak Mardian, kemudian semoga membawa berkah, Prof, dan tetap istiqomah di jalan dakwah, amin. Kemudian Ibu Endang, kemudian Ibu Mas Arif, ada Mas Firna yang ada di Kendal, kemudian Ibu Nur yang ada di Gemolong, Pak Tri, kemudian Ibu Mardian, kemudian Bapak Sugito, Bapak Tono, saya sebutkan satu persatu ya Prof ya, nggak apa-apa ya. Ibu Siti, Bapak Ramlan, Ibu Fatimah,
kemudian Mbak Ririn di Solo, kemudian Bapak Amir, Pak Abdurrahman, kemudian yang lainnya. Kemudian izin bertanya dari Mas Firna, kalau di presentasi berapa persen pengaruh spiritual mempengaruhi Prof Rizal dalam kondisi saat ini, apa yang dilakukan? Begitu. Jadi presensi berapa persen pengaruh spiritual yang mempengaruhi posisi Prof Rizal sampai berada di titik sekarang. Begitu dari Mas Firna di Kendal. Monggo Prof. Ya, saya nggak pernah melakukan persentase ya. Tapi kalau misalkan dikatakan pengaruh spiritual itu sebetulnya kan masalah kejiwaan ya. Yeah. Jadi kejiwaan itu kalau manusia sebetulnya kan dia butuh 3 hal sebetulnya kan ya. Yang pertama itu yang namanya hard skill. Hard skill itu sesuatu yang kita harus berlatih, kita harus belajar. Orang elektro bisa nyolder, katakanlah orang komputer bisa program coding, orang akuntansi bisa membuat buku besar, laporan rugi laba, itu hard skill. Kemudian soft skill itu terkait dengan kemampuan cara bicara kita, yaitu yang ada communication skill, kecakapan untuk berkomunikasi, kecakapan untuk bernegosiasi, kecakapan untuk bisa berdebat, katakanlah ya. Yang ketiga itu adalah culture and religion, yaitu adalah budaya dan agama. Nah, spirit itu ada di poin ketiga ini. Artinya bahwa kalau manusia itu hidup ya seperti cangkang telur. Cangkang telur itu yang paling tengah. Sebagai inti kalau kita mau sukses itu hard skill harus bisa gitu ya. Kerja ya punya keterampilan. Tapi jangan lupa bahwa keterampilan ini harus dibungkus lagi dengan yang lebih lebar lagi, yaitu soft skill. Kita bisa menawarkan produk kita bisa bernegosiasi sehingga harganya itu pas dengan keinginan kita bisa menawarkan produk ini sehingga bisa tersebar luas. Tapi jangan lupa bahwa itu harus dibingkai dengan budaya, misalnya budaya kita budaya Jawa penuh dengan sopan santun, tapi juga agama. Agama Islam kita menuntunkan untuk selalu jujur dalam berdagang, untuk selalu bertanggung jawab yang kita hasilkan, zakat kita keluarkan dan sebagainya. Maka ini aspek spiritualnya itulah yang membungkus kita dalam setiap pekerjaan maupun komunikasi kita terhadap manusia. Sehingga kalau bahasa biasa orang mengatakan hablum minannasnya itu hard skill and soft skill. Tapi hablum minallahnya itu adalah religion kita. Itu keseimbangan saja. Jadi kalau misalkan dikatakan persentase ya 50-50 karena keseimbangan itu kan 50% seperti itu. Baik. Jadi itu mungkin ya saya. Baik, demikian ya untuk Mas Firna. Jadi untuk spiritual malah membungkus semua kegiatan begitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebelum kita melakukan sesuatu pasti Prof Rizal mempertimbangkan ini baik buruknya seperti apa, ada nggak pahala yang saya dapat gitu ya Prof ya kira-kira. Ya sampai ke sana lah. Jadi bahasa kita tadi ya seperti cangkang telur ya. Cangkang telur yang paling tengah itu hard skill. Kemudian dibungkus dengan soft skill. Kemudian dibungkus lagi yang lebih besar lagi adalah culture and religion, budaya dan agama. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian bisa membentengi kita gitu ya. Mau eksplorasi sejauh apapun, maka agama menjadi batas bagi kita. Begitu Mas Firna, terima kasih. Selamat pagi juga untuk Mas Nasrul, Mas Junarianto, Mas Marli, Mas Ahmad Yogi, Ibu Sri Sulistiawati. Sukses dan selamat untuk Prof Rizal, mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Prof Rizal saat ini putra berapa Prof? Alhamdulillah dikaruniai satu ya. Satu anak perempuan ya, udah kuliah. Kuliah di mana? Mengikuti bapaknya juga mungkin? Tidak, di program studi arsitektur di Undip juga. Oh begitu, arsitektur. Di bidang saya, tapi dia punya kegemaran yang berbeda dengan orang tuanya. Masih satu fakultas lah ya Prof ya? Ya di Fakultas Teknik. Oh begitu, baik, alhamdulillah. Ya, kemudian kegiatan untuk Ibu Prof? Ibu kegiatan di rumah? Tapi biasalah ibu-ibu ini ya membuat makanan kecil untuk dijual ya. Alhamdulillah. Jadi, luar biasa. Snack itu ya di rumah. Alhamdulillah. Tapi membuat ini aktivitasnya membuat snack seperti itu. Suka masak?
Suka, ya jelas suka ya. Ya, Baik. ibu-ibu memang biasanya suka masak ya. Bapak suka makan. Nah, betul. Baik, Prof. Di balik sosok yang sukses dalam tanda kutip, berhasil dalam tanda kutip, selalu ada support system yang keren juga begitu. Pasti dari anak dan juga dan istri dan juga keluarga begitu ya. Apa yang ingin Prof sampaikan kepada keluarga, kepada anak istri dan juga kepada kakak-kakaknya yang masih begitu, kepada keponakannya yang semuanya menjadi support system Prof begitu. Apa Prof yang ingin disampaikan? Ya, jadi kita itu kan yang kita harus paham ya, kita warga ngaji gitu ya. Itu syarat umur panjang itu apa? Gimana, Prof? Silaturahim. Silaturahim. Nah, silaturahim kita kan punya 2 impact gitu ya. Yang pertama dipanjangkan umurnya, yang kedua diluaskan rezekinya. Kan gitu ya. Jadi dengan keluarga apalagi ya, sanak kerabat yang ada nasabnya sama, orang tuanya sama, mbahnya sama. Wah, itu harus betul-betul silaturahim itu harus dijaga. Ya, meskipun jauh ya kita sambangi, kita telepon, kita WA gitu ya. Kemudian kita harus berbuat baik karena itu adalah penguat kita yang paling utama, apalagi dengan yang paling dekat dengan kita, yaitu istri ataupun anak, seperti itu. Itu memang sebagai support system ya, bahasa apa ya, pendukung, pendukung untuk kekuatan kita. Jangan sampai bahwa langkah kita tidak didukung oleh keluarga, istri tidak mendukung, repot itu ya. Artinya kalau dalam dunia teknik elektro itu ada namanya frekuensi ya, radio frekuensi. Coba kalau tuningnya itu kita pakai 102,2 tapi kita itu frekuensinya 102,4, ya radio yang lain nggak nyambung ya. Nggak nyambung gitu ya, maka harus nyambung, frekuensi harus sama. Iya, waduh, menarik nih. Makanya di anak-anak kekinian menyebutnya kita harus satu frekuensi gitu ya, Prof ya kira-kira. Ya meskipun mungkin bahasa itu kan kalau orang teknik elektro, tapi orang tekniknya harus chemistry-nya sama. Chemistry-nya sama. Baik. Waduh, menarik nih. Menarik nih, Prof. Diksi-diksinya selalu menantang nih. Kapan nulis buku, Prof? Pokoknya ada buku nih, buku baru yang kemarin saya gunakan nih, bukunya tapi kan terkait ilmu saya gitu ya. Iya. Saya belum berani untuk bukan buku yang terkait dengan ilmu psikologi apalagi ya, motivasi. Saya pun motivator ya. Gitu. Meskipun menyampaikan bukan motivator, setidaknya seminggu sekali mungkin atau 2 minggu sekali selalu memberikan motivasi ya, Prof ya. Di mendapat amanah di mana, Prof, untuk mengisi pengajian atau? Kalau dulu saya tuh bisa di mana tempat, karena sebelum ada satu kebijakan di satu perwakilan ya, itu pernah di Kota Semarang gitu juga. Sekarang ya saya di Kabupaten Semarang ya. Sekarang ada di 3 tempat ya, ada di cabang Bergas. Bergas itu apa namanya, di sebelah selatan Ungaran itu ada Kecamatan Bergas. Kemudian ada di Kecamatan Beringin itu yang dekat Salatiga, dekat Tuntang itu ya, itu ada. Kemudian ada juga di mana tempat ya, saya pernah ngisi di Salatiga, di mana di Kabupaten Semarang. Di Semarangan ya. Baik, alhamdulillah. Gitu ya. Baik. Dekat saja ya. Maka yang mungkin nanti para pendengar yang pengen nafar ke Semarang, mudah-mudahan ada rezeki nanti bisa ketemu dengan Prof Rizal begitu ya. Dan bisa saling biasa aja ketemu saya juga ya. Siap. Assalamualaikum gitu ya, Prof ya. Baik. Nah, Prof, di balik aktivitas Prof yang untuk aktivitas domestik dalam keluarga dan rumah tangga tadi, kemudian aktivitas yang publik selaku dosen, selaku guru daerah, selaku bapak untuk mahasiswanya dan lain sebagainya, dan kegiatan-kegiatan yang lain, tentu punya treatment tersendiri untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian menjaga keseimbangan begitu. Dan khususnya untuk menjaga kesehatan dulu, Prof, apa sih tipsnya begitu? Kalau kita lihat Prof selalu energik begitu, gimana, Prof? Amin. Padahal sama aja biasa ya. Ya makan ya. Tapi sekarang udah mulai mengurangi makan ya. Biasa ya, saya itu mengurangi makan. Kemudian ya kalau saya ya, kalau bisa jalan kaki. Gitu ya, Prof ya? Ya gini ya, kita ke masjid dimanapun tempat ya, itu jangan kita
jauh itu berapa 500 meter itu dekat loh. Lakukan dengan jalan kaki, insya Allah kita sehat. Ya, jadi jangan sampai nanti kita khawatir sandal kita hilang di masjid, ya. Tapi lupa bahwa yang dikhawatirkan adalah bahwa kalau sandal kita nggak pernah di masjid itu yang dikhawatirkan ya. Kita perlu jalan kaki gitu ya. Mana tempat itu ya. Kalau bisa itu ya memang sekarang ini beberapa saat ini saya agak melupakan, saya sebenarnya punya hobinya itu jalan kaki setiap hari, tiap pagi 30 menit ya. Tapi beberapa waktu ini karena terkait dengan kesibukan terlupakan itu ya, terlupakan. Nah ini saya masih mau meneruskan kembali gitu ya, membiasakan ya untuk setiap pagi ya, kalau bisa sih setiap minggu misalkan minimal 4 kali. Waktu itu pernah saya lakukan ya, 4 kali jalan sehat 30 menit ya. Saya pernah mencoba yang lain kok nggak cocok gitu ya, mencoba sepeda malah pegel-pegel, nggak kuat kalau nanjak, pas-pasan ya. Yang paling ringan dan itu yang paling cocok bagi saya adalah jalan pagi 30 menit. Jalan pagi 30 menit ya, Prof ya? Ya, kemudian untuk yang lain itu masalah makan biasa saya tidak berlebihan ya. Saya tidak pernah makan satu piring nasi penuh munjung, itu malah nggak kuat gitu ya. Jadi paling taruh piring ya, kemudian sehari paling 2 kali makan ya. Ya jarang saya makan sampai 3 kali sehari. Alhamdulillah. Baik, itu tips sehatnya ala Prof Rizal ya. Begitu Mas Iput. Ini ada Mas Iput kayaknya kenal baik dengan Prof ya. Sedang menyimak ini di sini. Kemudian kita beralih ke Pak Sumarno, Bapak Sumarno yang ada di Pak Aldi Purwono, maaf, yang ada di Pontianak. Kalau tadi berkaitan dengan tips kesehatan, Pak Aldi Purnomo di Pontianak bertanya cara mengatur waktu agar efektif, efisien itu seperti apa sih Prof begitu? Monggo. Ya. Sebenarnya saya tuh kegiatannya banyak banget ya, kadang asal jalan saja ya. Saya kan itu dia. sebagai dosen, kemudian juga ngaji juga, guru daerah, saya juga menjadi asesor LAM. LAM itu Lembaga Akreditasi Mandiri ya. Jadi ini prodi ini nilainya unggul. Kali itu saya itu di LAM Infokom, Informatika dan Komputer. LAM Infokom, baik. Kemudian saya menjadi reviewer penelitian dan pengabdian, itu juga jalan-jalan juga gitu ya. Kemudian saya juga menjadi narasumber untuk berbagai kegiatan ya. Ada yang ingin tentang kuliah umum lah, ada yang konsultasi tentang akreditasi, konsultasi tentang kurikulum. Nah, saya juga menjadi pengurus di dua tingkatan ya. Di nasional saya menjadi pengurus pusat di Aptikom. Aptikom itu Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer dan Informatika. Infokom. Di daerah juga gitu ya, di Jawa Tengah ya. Yang Jawa Tengah itu saya menjadi ketua bidang kurikulum dan akreditasi. Kalau di pusat itu saya menjadi satu anggota untuk bidang publikasi. Nah, ini kan besok tanggal 23 saya jadi narasumber, tanggal 30 jadi narasumber, tanggal 11 Oktober jadi 4 November ini sudah antri gitu ya untuk saya menjadi narasumber. Dan itu prinsipnya adalah kita itu dalam ini ya, saat kita menerima tawaran satu job ya, job itu apa ya, kegiatan itu ya, kita yakin bahwa itu bisa kita lakukan. Dan itu adalah waktu yang kita itu longgar. Jadi kita mengatur waktu dari awal sebelum kita punya kegiatan. Nah, istilahnya scheduling ya, bahasa kerennya ya, penjadwalan ya. Dan setelah itu persiapkan sesuai dengan prioritas. Jangan sampai yang tanggal November kita kerjakan sekarang, tanggal yang 30 September malah kerjakan nanti SKS, sistem kebut semalam, tidak. Jadi sesuai dengan target itu nanti kerjakan sesuai tenggatnya. Jadi jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang tidak prioritas ya. Tapi saya suka yang 4 November saya kerjakan dulu, jangan. Kerjakan nanti pada saat sudah H-7 baru kita itu fokus di situ. Ya, itu cara membagi waktu saya. Kemudian berikutnya yang namanya waktu kan sama ya. Setiap orang itu punya yang namanya 24/7. 24 jam 7 hari dalam satu minggu sama. Tapi bedanya apa? Memanfaatkan yang 24 jam yang itu ya. Jadi kalau di saya itu saya akan selalu gunakan sehabis sholat subuh ya, sebelum aktivitas mengajar itu buka laptop, kerjakan tugas saya
yang lain, misalkan menjadi narasumber saya persiapkan presentasi. Kemudian nanti pada saat malam hari, jadi gini kan, waktu kan kalau pas di kampus ya kerjakan pekerjaan kampus, pekerjaan yang lain termasuk ngaji dan narasumber macam-macam yang itu, misalnya bukan dosen proyek ya, saya nggak punya proyek apapun ya. Ya, paling ya narasumber atau sebagai asesor macam-macam ya. Itu sebagai reviewer LPDP dulu ya, atau wawancara juga. Itu bukan di luar waktu itu, dan itu harus kita pastikan bahwa itu tidak menabrak waktu kegiatan wajib kita. Wajib kita kalau saya dosen Undip ya ngajar saya di Undip ya, maksimalkan. Dan kalaupun nanti kita itu ada 1 jam yang harus kita lakukan, kita harus ganti di tempat yang lain, dan sehingga pas ya, jangan sampai nanti mahasiswa itu kecewa, loh dosen kok sukanya keluar terus. Tidak ya, jadi saya prinsip bahwa mahasiswa itu adalah yang harus kita layani. Kalaupun saya nanti mengosongkan karena syarat tugas yang lain, saya harus ganti pas dengan waktu yang saya tinggalkan gitu. Masya Allah, ya, baik. Itu manajemen waktu saya. Ya, terima kasih manajemen waktunya Prof. Nanti bisa bisa disesuaikan dengan kegiatannya masing-masing dan profesi masing-masing ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada penjadwalan, skala Iya. Ya nggak bisa menjawab semua masalah gitu ya. Baik. Ya, jadi ada penjadwalan, ada prioritas target, ada tenggat waktu. Kemudian yang perlu disadari adalah kita sama memiliki 24/7 ya dalam masing-masing kita begitu. Luar biasa. Mohon maaf ini Mas Topo, Mas Novit, Mbak Nurzen, kemudian Mbak Mei dan Mas Novit, mohon maaf sekali tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih diajukan karena waktu kita habis begitu ya. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ngobrol lagi dengan Prof. Rizal, dan alhamdulillah Persada FM, panjenengan semuanya ini, seluruh pendengar dan pemirsa menjadi prioritas beliau. Karena terus terang kita mintanya beliau untuk on air tuh kemarin. Langsung di-approve oleh beliau, alhamdulillah. Senang sekali. Dan nanti untuk pendengar dan pemirsa yang ketinggalan tadi kita obrolannya apa saja, nanti bisa disimak di YouTube Persada FM. Prof, selamat melanjutkan kegiatan. Terakhir, apa yang akan disampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa agar terus on semangatnya? Monggo silahkan Prof. Ya, jadi ada satu kata bijak gitu ya. Jadi intan permata tidak akan indah tanpa dipoles. Demikian pula dengan manusia, dia tidak akan pernah sukses itu jika tanpa tantangan gitu ya. Jadi kalau kita itu pingin sukses, kita harus punya tantangan. Itu kita harus dipoles juga ya kemampuan kita itu ya, sehingga nanti kita itu bisa menjadi sukses ya. Ibaratnya janganlah kita menjadi orang yang hanya diam di tempat. Karena ibaratnya manusia itu jika dia ingin berhasil maka dia harus bergerak. Bahasa Jawanya itu obah mamah gitu ya. Mamah dalam artian makan ya. Kalau kita ingin sukses ya kita harus bergerak. Kalau kita ingin makan kita harus bekerja. Kan seperti itu. Tapi jangan lupa semuanya itu dibingkai dengan keikhlasan kita. Jangan sampai itu hanya untuk urusan duniawi, tapi ukhrawi juga perlu diperhatikan. Terima kasih Prof. Rizal, sehat-sehat terus. Mudah-mudahan kesempatan lain bisa ketemu secara langsung. Matur suwun Prof. Insya Allah banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Salam hormat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pendengar dimanapun Anda berada, demikian Manjada Wajara untuk pagi hari ini bersama dengan Prof. Rizal. Kurang ya waktu kita ya, tapi ya mudah-mudahan kapan-kapan bisa sowan lagi dengan beliau. Terima kasih perhatian Anda pendengar dan selamat mengikuti program kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada.